Seorang mahasiswi jurusan kedokteran bernama Alexandra sedang menikmati pesta di klub malam. Santai, cuek, dan penuh percaya diri, begitulah gambaran karakter gadis yang sedikit bebal itu. Alexandra, atau yang akrab disapa Alex, berkenalan dengan seorang lelaki bernama Lucky. Setelah ngobrol singkat, mereka turun ke lantai dansa. Pulang dari pesta, Alex teringat akan kenangan masa lalu bersama sang ibu, kemudian berganti menjadi penampakan makhluk menyeramkan yang mengganggu tidurnya. Tidur Alex jadi kurang nyenyak akibat mimpi buruk. Dia bangun dan langsung minum obat untuk meredakan pusing kepala. Saat ini Alex tinggal bersama temannya di sebuah apartemen sederhana. Entah apa sebenarnya yang dirasakan Alex, ia seperti orang yang dihantui peristiwa masa lalu. Bahkan roommate pun menuding Alex mengalami stres berat. Tersinggung atas tudingan tersebut, Alex mengusir teman kencan pria dari apartemen. Setelah itu Alex kembali masuk ke kamar, menyalakan laptop sambil menikmati sebatang daun bakar. Kemudian matanya tertuju pada buku patologi forensik karya Profesor Jan Savatsky. Di lokasi proyek, tampak rombongan pekerja menemukan sesuatu yang diduga minyak mentah. Selain itu, ditemukan juga sebuah benda misterius. Mandor proyek bernama Robert segera mengambil benda tersebut untuk dibawa pulang. Hari ini Alex mengikuti tes kejuruan. Setelah semua lembaran soal dan jawaban dikumpulkan, dosen sekaligus penulis buku yang dibaca Alex, Profesor Jan Savatsky, melihat ada gambar unik di lembaran kertas milik Alex. Profesor minta ke asistennya untuk mencari tahu tentang mahasiswi tahun pertama itu. Dalam sebuah video disebutkan kalau dulu pernah terjadi insiden brutal. Di antara 6 anak, hanya 1 orang yang selamat, dan anak itu adalah Alex. Tak lama kemudian, Profesor melihat Alex keluar dari kampus. Profesor itu mengikuti Alex sampai langkahnya terhenti gara-gara Alex kembali mengunjungi klub malam favoritnya. Tak lama kemudian, Lucky juga muncul di sana atas perintah dari profesor yang sangat tertarik dengan Alex. Karena kemarin Alex ikut ujian masuk jurusan riset milik Profesor Savatsky, Lucky melemparkan sebuah pertanyaan. Mengapa kau tertarik bergabung dengan Savatsky? Mendengar pertanyaan itu, Alex berdalih kalau dia sebenarnya mencari Lucky, bukan si profesor. Padahal sebenarnya Alex memang punya ketertarikan dengan disiplin ilmu milik Savatsky. Sebagai lelaki yang tidak suka vodka, Lucky menawarkan obat senang dan Alex pun mencoba. Efeknya mulai bekerja. Kemudian Lucky mengajak Alex pergi dari sana. Dalam keadaan teler berat, mobil melaju cepat di tengah hutan. Secara mengejutkan, Lucky tiba-tiba lompat keluar. Alex kaget dan panik. Dia gagal menyelamatkan diri sebelum mobil terjun bebas ke jurang. Apakah kejadian tadi malam hanya mimpi atau memang benar terjadi? Yang pasti Alex bangun dari tidurnya dalam kondisi sehat dan tanpa luka. Pagi ini dia harus pergi ke ruang sekretariat kampus untuk mengurusi beasiswa. Sebagai informasi, Alex adalah seorang anak yatim piatu. Dia sebelumnya hidup dan dibiayai oleh sang nenek. Tiba di kampus, Alex dapat kabar gembira. Dia lulus sebagai murid Profesor Jan Savatsky. Sekarang Alex tak perlu risau lagi soal uang beasiswa karena akan disediakan tempat tinggal di mes milik profesor. Kabar bahagia ini disampaikan kepada sang nenek via telepon. Dilihat dari aktivitas sang nenek sekaligus mendengar percakapan dengan cucunya, wajar bila Alex sering diganggu mimpi buruk berbau mistis. Ternyata kehidupan sang nenek sangat lekat dengan hal yang berbau klinik. Alex mendatangi asrama milik profesor. Dia disambut oleh Lucky dan seorang perempuan bernama Iliana. Berhubung profesor tidak ada di tempat, Alex langsung diantar ke kamar. Malam pertama Alex di asrama, penghuni di sana langsung berikan salam sapa. Hamka. Lagi-lagi Alex gagal tidur nyenyak dan langsung terjaga. Dia turun ke bawah, bergabung dengan para mahasiswa lainnya. Sepertinya teman-teman di sana tidak begitu ramah kepada Alex. Merasa tidak betah karena dicuekin, Alex pergi meninggalkan mereka. Tapi sebelum pergi, Lucky mengabarkan kalau besok ada rapat dengan profesor. Tak lama berselang, profesor pun pulang ke asrama. Alex yang ada di ruang perpustakaan menguping pembicaraan profesor dengan Lucky. Dalam ucapannya, profesor berkata, dia adalah yang ke-9. Jangan menakutinya, bikin dia betah di sini. Alex yang mendengar ucapan tersebut merasa seperti akan dimanfaatkan oleh profesor. Alex pun langsung pergi dari mes.
Di perjalanan, Alex melihat seorang bocah kecil berdiri di tengah hujan. Ketika hendak dihampiri, si bocah malah lari. Alex mengikutinya hingga tiba di sebuah apartemen. Sepertinya ini adalah tempat tinggal si bocah tersebut. Sejumlah tanda keanehan tampak di sana, mulai dari korek api dan cairan hitam di tangga, suara dentuman, sampai orang dewasa yang tewas tergeletak di sofa. Alex melangkah perlahan dengan rasa waspada. Tiba-tiba muncul monster yang menyeramkan. Monster itu langsung menyerang si bocah. Antara takut dan nekat, Alex mengusir monster tersebut agar berhenti menyakiti si bocah. Hantu cahaya putih yang selalu mengikuti Alex muncul di sana dan memberi bantuan. Walau Alex berhasil menumpas monster menyeramkan tersebut, tetap saja dia merasa sedih saat mengetahui kondisi bocah lelaki sudah tidak bernyawa. Profesor dan para muridnya datang ke TKP guna melakukan proses penyelidikan non-government. Aneh bin ajaib, bocah kecil yang dinyatakan sudah tewas itu mendadak membuka matanya. Melihat hal itu, Alex langsung memberitahu profesor. Namun saat dilihat oleh profesor, mata si bocah kembali tertutup. Benda misterius yang tadi di lokasi proyek sekarang sudah berada di rumah si pria pekerja. Benda misterius itu mengeluarkan cairan berwarna hitam. Dapat dipastikan bahwa cairan yang diduga minyak mentah di lokasi proyek berasal dari benda ini. Alex dan roommate-nya pergi ke ruang pemeriksaan jenazah untuk memastikan bocah kecil itu masih hidup atau tidak. Ternyata benar, bocah laki-laki itu sudah mati. Tak lama kemudian, pria pekerja datang ke gedung pemeriksaan jenazah dan sempat berpapasan dengan Alex. Pria itu masuk ke dalam ruangan jenazah dan menemukan si bocah lelaki bangkit dari kematian. Semua kantung jenazah dibuka, lalu bocah laki-laki itu seperti mengucapkan mantra. Dalam lafaznya, dia juga menyebutkan air hitam. Bocah dan pria tersebut jalan ke pusat kota. Situasi menjadi kacau. Orang-orang di sana seperti terkena sihir. Satu-satunya yang tidak merasakan efek sihirnya adalah Alex. Alex kembali ke asrama, membawa foto bukti kejadian di tengah kota. Sekarang profesor dan para muridnya percaya kalau si bocah laki-laki masih hidup. Setelah berdiskusi singkat, profesor dan para muridnya bertugas mencari si bocah. Lucky dan Alex ikut dalam rombongan ini. Lokasi pertama Lucky dan Alex adalah ruang pemeriksaan jenazah. Mereka mau memastikan lagi apakah mayat bocah kecil ada di sini atau tidak. Setibanya di lokasi, semua mayat yang ada di ruangan hidup lagi. Mereka menyerang Alex dan Lucky. Diketahui bahwa mantra dari bocah lelaki menyebabkan hal ini. Pada saat Lucky melukai mayat yang sedang menyerang Alex, bocah lelaki juga ikut merasakan sakit. Destinasi selanjutnya adalah komplek pemakaman. Profesor sudah menunggu para muridnya di sana. Mereka ada kegiatan mengubur jenazah, kemudian menunggu hingga fajar tiba. Sambil menikmati daun bakar, mereka melantunkan lagu. Bocah lelaki atau sebut saja Boy membangkitkan iblis wanita dari dalam genangan air di tepi jalan. Kemudian mereka pergi bersama ke area Bukit Keramat. Boy mengambil segenggam tanah, lalu perintahkan perempuan-perempuan iblis untuk menghabisi seseorang. Di asrama, semua orang tampak sedang berdiskusi. Menurut analisa sementara, tubuh Boy dirasuki iblis dan dia membunuh ayahnya dengan cara keji. Selain itu, ada dugaan lain, yakni kemunculan para iblis disebabkan oleh kedatangan Alex di kota Krakow. Si gadis cuek yang hobi mabuk itu interupsi, "Jikalau memang kehadiran saya yang menyebabkan semua ini, saya tidak keberatan dijadikan umpan untuk menangkap iblis, ketimbang harus menunggu iblis
iblis yang datang menyerang. Setelah menyampaikan idenya, Alex keluar dari ruangan dan menuju ke kampus. Profesor perintahkan Birdie pergi mengikuti Alex. Setelah mengikuti kelas parasitologi bersama Birdie, Alex lanjut mampir ke bar untuk menikmati segelas minuman dingin bersama Lucky. Rupanya iblis pemburu sudah ada di sana. Budak suruhan Boy itu memberikan segelas minuman senang untuk Alex. Tak lama kemudian muncul Dewi Mabuk. Lalu dia duduk di depan Alex dan Lucky. Ketika Alex menenggak minumannya, Dewi Mabuk mengatakan, "Jangan minum itu." Alex membantah nasihat tersebut dan langsung saja meminumnya. Disusul Lucky yang menikmati minuman fermentasi malt tersebut. Tiba-tiba tubuh Alex dan Lucky menimbulkan reaksi yang tak biasa, keduanya seperti hilang kendali. Tak lama kemudian mereka kembali ke asrama. Dari lantai atas terdengar suara yang menggelegar. Diketahui suara tersebut berasal dari kamar Gigi dan bahwa sebelumnya pemuda itu didatangi oleh iblis pemburu yang mencari Alex. Lalu semua teman pun mengetuk kamar Gigi dan karena Gigi sudah bersama dengan iblis pemburu, mereka sekarang punya ketertarikan batin dan perilaku. Iliana coba mengatasi masalah ini. Dia pelajari buku milik profesor dan mulai menjalankan usahanya menyembuhkan teman satu asramanya tersebut. Setelah Gigi berhasil ditangkap, lelaki tersebut dibawa ke kandang babi. Sejumlah mantra dibacakan dan seekor babi dijadikan tumbal. Boy mengetahui aksi para murid Profesor Zavatsky. Dia mencabut sesuatu dari dalam pakaiannya, kemudian ditancapkan ke tanah. Seketika iblis baru muncul. Di asrama, Alex sudah tak tahan dengan situasi ini. Iblis pemburu dilepas dengan tujuan agar Alex bisa mengikutinya menuju ke markas Boy. Aksi pengejaran terus dilakukan. Dalam adegan ini ditampilkan iblis yang sebelumnya ada di bar mengalami sakit di bagian perut, sementara iblis yang dikejar Alex berhasil lolos. Lalu tokoh utama dalam kisah ini pun kembali ke asrama. Iliana memprotes tindakan Alex melepas iblis. Selain itu, kebetulan saat ini sedang ada berita heboh di portal media online soal pembunuhan yang menewaskan 3 korban jiwa. Bila dilihat dari ciri-cirinya, pelaku pembunuhan sangat mirip dengan iblis yang baru saja dibangkitkan oleh Boy. Iblis bergaya gotik jalan di tengah kota. Dia menghancurkan patung dekorasi milik umat beragama, bahkan nyaris menyakiti seorang biarawati. Di markas, Boy menghukum satu budak iblis karena gagal menjalankan misi, sementara iblis yang satunya hanya menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan. Boy perintahkan pria pengawalnya cari satu bayi untuk kusantap. Salah satu hal yang menghantui Alex selama ini adalah rasa penasaran tentang kematian sang ibu. Setelah mencari sejumlah data tentang sang ibu bersama Lucky, Alex pulang ke rumah neneknya. Di perjalanan, Alex teringat penggalan demi penggalan kenangan yang dia lewati bersama mendiang ibu. Tampak hantu cahaya putih yang tak pernah absen mengikuti langkah kakinya. Setibanya di rumah sang nenek, Alex langsung membersihkan diri dan lagi-lagi peristiwa aneh pun terjadi di kamar mandi. Setelah selesai mandi, Alex bicara kepada neneknya tentang mendiang sang ibu. Alex disuguhkan air berwarna hijau oleh sang nenek, kemudian ditunjukkan sebuah berhala peninggalan leluhur. Ritual kecil ini dilakukan agar Alex bisa terbebas dari perasaan buruk yang membelenggunya selama ini. Kemudian, sang nenek mulai bercerita, dulu ibunda Alex juga hobi party. Suatu malam, datang seorang pria mencekoki ibunda Alex dengan obat senang. Ketika obat itu bereaksi, ibunda Alex langsung diperlakukan tak senonoh. Menurut dugaan sang nenek, pria itu adalah jelmaan iblis. Sejak saat itu, ibunda Alex menderita skizofrenia. Setelah dapat kisah tersebut, Alex pulang ke kota. Di terminal sudah ada Lucky yang menunggunya. Tujuan mereka selanjutnya adalah lokasi prasasti yang bentuknya mirip naga. Sampai di dalam, seorang petugas keamanan memergoki mereka dan dua remaja ini pun langsung pergi dari sana. Bogów należy zostawić w spokoju. Alex dan Lucky kembali ke asrama. Mereka membangunkan semua mahasiswa dan mengajak meeting di ruang kerja profesor. Alex dan Lucky mengumumkan temuan fakta dan dugaan baru terkait semua peristiwa klinik yang terjadi saat ini. Secara garis besar, kota Krakow punya 3 bukit suci. Pertama ada Krakus, kemudian Wanda, dan terakhir Wawel. Titik tengah di antara 3 gundukan atau bukit ini adalah tempat keramat dunia paralel, sekaligus bisa jadi jawaban dari semua yang mereka cari. Singkat cerita, rombongan menuju ke sana
sana, saat di Terawang ternyata Alex lahir di titik ini. Pantas saja iblis sangat memburu Alex dan gadis ini pun kebal terhadap sihir. Boy ditemani pengawalnya Robert datang menemui iblis gotik. Di lokasi tersebut banyak sekali anak kecil korban penculikan dari panti asuhan yang jadi santapan si iblis gotik. Boy marah kepada iblis tersebut karena sampai saat ini makhluk itu belum memberikan persembahan untuknya. Persembahan yang dimaksud adalah kekacauan. Boy sangat senang dengan situasi kacau. Ya, sebagaimana diketahui, tugas utama iblis mengacaukan umat manusia, bukan? Hari ini semua murid Profesor Zawadzki akan melakukan kerja magang pertamanya di rumah sakit. Setibanya mereka di sana, Alex mendengar suara dari ruangan penyimpanan. Di sana ada seorang ibu yang menangis karena putranya meninggal dunia. Alex segera memanggil dokter. Setelah itu, diam-diam Alex masuk ke bangsal untuk memeriksa kondisi mayat. Sungguh menyedihkan, kondisi mayat tersebut sangat mengenaskan. Mendadak kota diselimuti awan hitam, sejumlah orang jatuh pingsan, bahkan ada yang menyerang orang di sekitar. Situasi ini adalah perbuatan monster gotik, persis seperti apa yang diinginkan oleh Boy. Alex dan Lucky pergi ke kamar mayat. Lokasi ini persis seperti yang ada di mimpi Alex. Di dalam ruangan tersebut ada balita dengan wujud yang mengerikan. Balita itu menyampaikan semua pesan dari ibunda Alex, jangan lupa bawa roti lapismu. Ucapan tersebut membuat hati Alex tersentuh. Lucky harus menghabisi nyawa bayi ini agar tidak membuat situasi tambah kacau. Alex tidak setuju dan tak tega menghabisi bayi tersebut. Meskipun begitu, alasan Lucky jelas kalau ini adalah bayi jelmaan iblis. Di luar gedung, mantan roommate Alex, Mary, mendadak pingsan. Gadis itu segera dibawa masuk ke dalam rumah sakit karena semua dokter sedang sibuk. Akhirnya Alex meminta bantuan ke temannya untuk memeriksa Mary. Perlu diketahui, teman-teman Alex sekaligus murid Profesor Zawadzki masing-masing punya keahlian khusus. Contoh Birdie yang ahli mencari lokasi. Menurut hasil pantauan, iblis gotik yang bernama Spas saat ini sedang berada di alun-alun kota. Berani dan tak pikir panjang, Alex segera menuju ke sana. Situasi pusat kota saat ini benar-benar sangat mengerikan. Korban terus berjatuhan tanpa pandang usia. Tua muda, pria wanita, tewas seketika. Alex melihat Spas ada di gorong-gorong. Memang patut diakui nyali Alex bukan dari golongan kelas teri. Dia pun langsung turun ke bawah dan menghadapi Spas. Sebenarnya secara kekuatan tentu Alex tidak lebih hebat dari monster gotik ini. Tapi hantu cahaya putihlah yang senantiasa mempermudah Alex mengalahkan semua iblis jahat. Teman-teman Alex datang ke TKP. Mereka tahu kalau selama ini Alex dijaga oleh Dewa Pelindung. Di rumah sakit, Robert datang menemui Profesor. Tujuannya bermaksud meminta pertolongan. Aku orang yang berada di pihakmu, ujar Robert. Pertolongan yang dimaksud Robert adalah menyiapkan menu santapan untuk Boy berupa Boy kesal karena Spas tewas. Sekarang dia coba membangkitkan iblis baru. Di asrama, Iliana dapat firasat buruk tentang Alex. Kebetulan saat ini Alex juga sedang berusaha melakukan komunikasi dengan ibunya lewat mimpi. Firasat buruk tersebut memaksa Iliana buru-buru membangunkan Alex dari tidurnya. Pagi ini sedang diadakan upacara pemakaman massal untuk para korban tewas mendadak yang terjadi kemarin. Profesor Jan Zawadzki sama sekali tidak tampak di sana. Para murid mulai curiga kalau sebenarnya Profesor bukanlah pria baik. Di sisi lain, sebenarnya saat ini Zawadzki sedang banyak pikiran karena putranya menderita sakit hingga harus dirawat di rumah sakit. Tak lama kemudian, Boy datang menemui Profesor dan memberikannya hadiah atas menu santapan kemarin. Hadiah tersebut berupa seorang tunawisma yang kena serangan jantung saat olahraga lari. Selain itu, Boy kembali meminta kepada Zawadzki untuk mencarikannya menu makanan lagi karena yang kemarin dirasa kurang cukup. Zawadzki pergi ke ruang medis dan melihat hadiah dari Boy. Tunawisma ini memiliki keunikan yaitu punya 2 jantung. Di asrama, semua murid sedang bersiap melakukan ritual untuk mengirim Alex ke alam arwah agar bisa berjumpa dengan ibunya. Lingkaran mantra, jamur memabukkan, dan tas warisan sang ibu jadi alat untuk mengantar. Setelah berhasil dikirim oleh teman-teman, rupanya Alex salah jurusan dan ia pun kembali ke dunia nyata. Tiba-tiba efek halusinogen dari jamur aktif, Alex terdampar ke sebuah bar bersama teman-temannya. Tak mau berlama-lama di bar, Alex CS melanjutkan perjalanan ke lokasi teleportasi keramat. Alex CS langsung masuk ke dalam.
Ruangan kosong dengan hiasan lampu gantung yang indah ini menyimpan segudang misteri. Alex memasukkan batang kunci peninggalan sang ibu ke lubang yang ada di lantai. Tiba-tiba tiang ruangan berubah wujud menjadi berbentuk wajah dan lantai berganti menjadi kolam. Iliana berkata, "Alex, jangan tatap mata wajah itu." Alex seperti tak mendengar seruan tersebut. Dia malah fokus menatap ke air. Dengan santai Alex membenamkan wajahnya ke dalam air dan seketika langsung pindah alam. Sampai di alam arwah, Alex langsung disambut oleh dewa penjaganya. Di alam ini, tampak sejumlah arwah orang yang koma dan yang sudah mati berjalan dengan tatapan kosong. Putra Zawadzki terlihat ada juga di sana. Alex dan dewa penjaganya terus berjalan hingga sampai ke depan sebuah tebing. Muncul sosok makhluk dengan tongkat di tangannya. Alex berkata, "Aku ingin menemui ibuku. Aku diwarisi sebuah kunci ini." Tak banyak basa-basi, ular di tongkat makhluk tersebut hidup, lalu menunjukkan arah. Setelah menuruni 9 anak tangga dan berjalan ke kiri sebanyak 3 langkah, Alex berhasil menemui ibunya. Clue terbaru dari sang ibu adalah temui yang sakit dan bebaskan seseorang. Alex masih kurang mengerti ucapan sang ibu, lalu wanita yang tewas akibat kecelakaan itu memberi isyarat. Tak berselang lama, Alex mendengar suara ketukan di dinding gua dan dia pun membalasnya. Suara dentuman diiringi cuplikan adegan ritual membuat dinding gua akhirnya runtuh. Alex bertemu seorang wanita yang diketahui bernama Aitwar. Sebagai informasi, ternyata Edward ini adalah wujud asli hantu cahaya putih yang selama ini menemani Alex. Alex datang dengan membawa serta Edward bersamanya menemui Lucky dan Iliana yang sedari tadi sudah menunggu. Mereka pun bergegas kembali ke asrama menggunakan mobil. Alex menceritakan tentang Edward. Konsep ini persis seperti Tritunggal. Alex adalah manusia, Edward adalah roh kudus, dan Wanda adalah dewa. Atau bisa juga disederhanakan lagi, Alex adalah inkarnasi dari Dewa Wanda dan Edward sebagai malaikat penjaganya. Sampai di asrama dan setelah beristirahat, para murid mencari buku atau sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk baru di ruang kerja Profesor Zawadzki. Akhirnya ditemukan sebuah buku tanpa tinta. Iliana membantu Alex membuka mata batinnya. Dalam buku itu tertulis, iblis yang bersemayam dalam tubuh Boy tidak boleh dibunuh, cukup diikat, lalu dikurung di alam baka. Jika dilanggar, maka malapetaka seperti kiamat kecil akan terjadi dalam waktu dekat. Profesor Zawadzki bisa sedikit bernafas lega karena putranya sekarang sudah siuman. Sebelumnya Zawadzki memberikan irisan jantung milik tunawisma untuk anaknya. Alhasil hadiah dari Boy tersebut membuat anaknya sembuh dari koma. Di kamar mandi rumah sakit, Boy muncul menemui Profesor. Bocil kematian itu mengancam, "Tak lama lagi putramu akan kujadikan tumbal." Dari ucapan tersebut dapat disimpulkan kalau sebelumnya Zawadzki pasti pernah melakukan persekutuan dengan iblis. Hingga saat ini masih belum diketahui apa motivasi si profesor melakukan hal bodoh itu. Kekhawatiran tentang anaknya yang akan dijadikan tumbal harus buru-buru diselesaikan oleh Zawadzki. Zawadzki pergi ke markas Boy dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan agar kau tidak menyakiti putraku?" Boy langsung membalas, "Habisi pendeta itu." Pendeta yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Alex. Singkat cerita, Profesor tiba di asrama. Lucky datang menemuinya dan mengungkapkan rasa kecewa. Bagaimana bisa seorang guru besar yang sudah kuanggap seperti ayahku sendiri tega mengkhianatiku dan murid-murid yang lain? Ucap Lucky. Saat ini Lucky sudah tahu kalau Zawadzki bekerja sama dengan iblis. Tindakan ini dapat mengancam nyawa semua muridnya. Zawadzki menolak bahas perihal ini sekarang karena lagi fokus menyelesaikan misi. Profesor segera perintahkan semua murid berkumpul dan memberi mereka tugas. Cari lokasi markas Boy dan habisi nyawanya. Tugas ini rada sedikit ganjil sebab Alex tidak diizinkan ikut. Profesor minta Alex untuk tetap berada di asrama. Lucky yang sebelumnya ditugaskan pergi, mengetahui Alex tidak ikut, mendadak buat alasan, "Aku tidak bisa ikut karena ada urusan penting." Alex sendiri sangat kesal karena dirinya tak diizinkan ikut. Sekarang malah Profesor menyuruh Alex menganalisa sejumlah buku di ruang kerja Zawadzki. Tak lama kemudian, Profesor menerima panggilan telepon dan meninggalkan ruangan. Alex menemukan petunjuk dan pergi dari sana tanpa pamit. Di jalan, Lucky muncul memberikan tumpangan kepada Alex. Mereka awalnya pergi ke kafe untuk menikmati segelas minuman senang. Lucky berkata, "Sebelum perang besar, aku ingin sekali menikmati minuman dan bersenang-senang." Setelah dari sana, keduanya mampir ke tempat hiburan. Kebetulan di sana lagi diadakan pesta topeng. Saat keduanya sedang menikmati musik, muncul pria bertopeng dan
Nenek Alex bernama Bożena tiba di kota Krakow. Dia melihat ke arah langit. Profesor dan Alex sampai di asrama, kabar duka serta kesedihan menyelimuti semua orang di sana karena Lucky dinyatakan tewas. Tak lama kemudian, nenek Alex tiba di asrama. Dia disambut hangat oleh teman-teman Alex. Karena jiwa keibuannya sangat tinggi, Bożena rela memasak makanan di asrama agar semua orang bisa makan enak hari ini meski dia sendiri belum istirahat. Bożena mengatakan, "Aku akan ikut membantu selesaikan masalah menghadapi iblis." Setelah semua perut kenyang, Bożena menyampaikan alasannya datang ke sini karena melihat bulan darah. Setelah dicek di kalender, memang benar hari ini akan muncul bulan darah di Krakow tepat pada pukul 9 malam nanti. Bulan darah adalah penentu awal atau akhir dari sebuah cerita masa depan. Kalau hari ini mereka sukses mengalahkan monster, maka kedepannya akan bahagia. Tapi kalau mereka gagal, yang pasti akan sengsara. Pas dan kebetulan tepat hari ini Alex ulang tahun. Dia lahir pada pukul 9 malam sama persis seperti kemunculan bulan darah. Profesor menyarankan sebaiknya dilakukan proses inkarnasi dengan cara menciptakan kepanikan persis seperti dulu Alex tenggelam. Tapi lokasinya tidak di jurang, melainkan di bak air. Mereka semua tiba di lokasi bak. Sebelum mulai inkarnasi, Profesor Zawadzki menyuntikkan cairan hasil ekstraksi mushroom supaya Alex lebih menjiwai, walaupun sebenarnya hal ini berisiko tinggi. Percobaan pertama, dari dalam air, Alex melihat Boy yang sedang menenggelamkannya, bukan Zawadzki. Edward dan teman-teman segera menolong Alex, tapi entah mengapa kepala gadis itu sangat sulit diangkat ke atas. Teman-temannya menduga kepala Alex seperti ada yang menarik dari bawah. Percobaan kedua dilakukan, Edward ikut ditenggelamkan bersama Alex, dan akhirnya cara ini berhasil. 3 oblicza, z których zrodzili w dniu i godzinie, których moc jest. Tam, gdzie 3 osie świata się przecina, jest 3. Masih ingat dengan benda misterius di lokasi proyek? Benda tersebut dinamakan Triglav. Robert yang saat ini sudah melarikan diri dari Boy pergi mengambil Triglav lalu membawanya ke asrama milik profesor. Setibanya di sana, tak sengaja Robert bertemu dengan Alex, kemudian langsung dibekap. "Aku akan membantumu, percayalah," kata Robert. Zawadzki datang menghampiri mereka, lalu setelah itu, Triglav diteliti oleh Alex. Tak lama kemudian, Robert siuman dan bersumpah kalau dia sudah bergabung dengan Boy. Edward menerawang wajah Robert, hasilnya Profesor mengusir Robert, tapi ditahan oleh Alex karena untuk mengaktifasi Triglav dan mantra butuh 9 orang. Robert bisa jadi pengganti Lucky, kebetulan dia juga punya kemampuan khusus, sama seperti para mahasiswa yang ada di asrama. Mereka semua bersiap untuk berangkat, lalu berpencar ke masing-masing titik koordinat yang sudah ditentukan. Alex pergi bersama Zawadzki. Setibanya di lokasi, profesor itu menyerang Alex, lalu dipersembahkan untuk Boy. Semua orang telah sampai di posisi masing-masing, tinggal menunggu tepat pukul 9 malam untuk membaca mantra. Alex berhasil lari, tapi Boy terus mengikutinya. Sampai di emperan toko, iblis yang ada di dalam tubuh Boy menampakkan diri dan langsung menyerang Alex. Edward coba membantu, tapi dia malah dibuat terkapar. Zawadzki pelan-pelan naik ke atas bukit, langkahnya terasa berat, seperti ada yang menghalangi. Bola matanya pun berubah warna. Di puncak bukit, Profesor melihat Lucky. Penampakan tersebut seolah membuat dirinya bersemangat untuk sampai ke atas. Sementara mantra berhasil dibacakan, iblis hancur mencair. Cairan tersebut masuk kembali ke dalam Triglav. Alex menyalakan koreknya lalu membakar Triglav sampai hancur berkeping-keping. Keesokan harinya di sekolah, Alex dikejutkan dengan kehadiran sosok tinggi besar. Makhluk tersebut berkata, "Kau tidak boleh membunuh iblis itu, kau sudah melawan takdir. Tunggu saja akibatnya." Złamałaś odwieczne prawo. Di suatu tempat, Edward masuk ke dalam ruangan dan di sana ada Alex. Mereka saling bertatapan dan
Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!